saya Bumi. Kali ini saya mau mengenalkan 4 presenter AI baru di TV1.ai. Mulai pekan ini, mereka akan menemani kalian mengupdate berbagai informasi. Kita mulai dari Rania. Rania. Hai, saya Rania. Saya akan membawakan berita fashion, movie, dan lifestyle. Saya Anya, saya akan membawakan berita ekonomi dan bisnis. Saya Kiko, saya akan membawakan berita luar negeri dan olahraga. Dan saya Glenn, saya akan membawakan berita seputar musik, entertainment, dan teknologi. ARBIE, R sebelum B, Arbi. Arbi. Ya, Arbi. Baling kah? Ini Iya. kayak apanya? Kayak antena. Oh, antena sinyal kah? Ini loh, buntutnya ini. Bahkan AI yang pertama itu membawa korban 1 orang, bunuh diri. Salah satunya adalah Elon Musk, itu berkumpul membuat petisi supaya pengembangan AI ini dihentikan sejenak. Kalau murid itu sekedar mencari pengetahuan, maka guru itu akan sangat digantikan oleh AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Orkes Semanda, obrolan dan podcast SMN 1 Pandaan. Dengan saya Akmal Ghazi dan juga bintang tamu terhormat kita Bapak Rozi selaku narasumber sekaligus guru fisika di SMN 1 Pandaan. Selamat siang Pak Rozi. Selamat siang, terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak Rozi? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Rozi, pada kesempatan kali ini kami ingin berbicara tentang AI atau kecerdasan buatan. Nah, jadi di kalangan saya dan juga teman-teman yang sedang menonton ini itu pasti sangat familiar dengan kata AI. Nah, menurut Pak Rozi sendiri apa sih AI tersebut? AI, Artificial Intelligence, itu sebetulnya semacam komputer atau mesin yang bisa bertindak atau bekerja seperti cara orang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Kalau orang dari bayi, dia harus berlatih mengumpulkan semua informasi, mendengar, melihat. Kalau AI mengumpulkan informasi dari data yang sudah tersebar di dalam cloud-cloud yang sekarang sudah dibangun. Semakin banyak data pengguna internet, berarti AI itu semakin natural. Kira-kira itu. Jadi apakah bisa saya simpulkan bahasanya AI menurut Pak Rozi adalah suatu kecerdasan yang diciptakan oleh manusia yang mana itu dapat bertindak seperti manusia dengan data-data yang sudah tersebar di cloud ataupun media-media lainnya, sehingga AI tersebut semakin banyak data yang dia peroleh maka akan semakin natural pula ia dalam bertindak. Iya, betul begitu. Iya. Jadi untuk di anak-anak muda seperti saya ini itu kan baru-baru ini tuh sering sekali mendengar kata AI. Namun beberapa tahun sebelumnya, contohnya seperti sebelum pandemi, itu rasanya kata AI itu masih asing di telinga saya dan juga kebanyakan pendengar. Nah, menurut Pak Rozi, sejak kapan sih sebenarnya para remaja ini mulai mengenal kata AI? AI itu sebetulnya sudah lama dibangun, kira-kira tahun 1956. Jadi itu sudah dibangun, cuma pada saat itu data yang dimasukkan itu lebih bersifat spesifik. Jadi misalnya data untuk membuat mesin robot di sebuah pabrik, itu dulu. Lalu bahkan AI yang pertama itu membawa korban 1 orang, bunuh diri. Kalau boleh tahu kenapa itu Pak sampai terjadi? Karena respon yang diberikan, jadi seperti sekarang ini ChatGPT yang sekarang ini, itu ketika orang bertanya berbicara dengan perangkat tersebut memberikan respon yang sangat natural. Akhirnya orang itu kemudian terbangun sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah
yang kemudian menyebabkan orang tersebut bertindak. Oh, itu kesimpulannya yang dihasilkan oleh orang tersebut itu apakah dia merasa bahasanya dia merasa menciptakan makhluk hidup yang baru atau bagaimana itu, Pak? Kalau nggak salah aplikasinya, softwarenya itu namanya Eliza. Jadi di orang tersebut itu konsentrasinya pada lingkungan hidup. Dia melakukan chat terus menerus, yang respon itu bagus, kemudian sampailah akhirnya orang itu berada pada titik bahwa kerusakan alam ini karena terlalu banyak populasi. Karena terlalu banyak populasi, berarti salah satu penyelesaiannya adalah berarti depopulasi. Dan salah satu cara yang dia lakukan itu adalah bunuh diri, padahal orang tersebut punya keluarga dan anak. Saya kira itu ya. Nah, kan itu pada masa zaman dulu. Iya. Nah, sedangkan kan untuk saat ini penggunaan AI itu sangat umum terjadi. Nah, menurut Pak Rozi, bagaimana penggunaan AI ini pada kalangan remaja? Sebetulnya AI itu ya tanpa disadari, sekarang ini aja, baru viral aja, tapi sebetulnya sudah lama digunakan oleh kita semua. Contohnya misalnya ketika siswa mengetik, komputernya disetting berbahasa Inggris, lalu ngetiknya bahasa Indonesia, maka teksnya itu lalu bergaris bawah. Berarti komputernya itu tahu ejaannya itu salah. Berarti komputer itu berperilaku seperti guru, tulisan kamu keliru. Itu kan namanya artificial intelligence. Itu berarti kan itu sudah lama. Lalu memerintah HP ini bisa ngecek bisa diperintah dengan suara. Oh, yang melalui Google misalkan kita menggunakan mesin pencarian kan, Pak? Iya, baik. Nah, kan sekarang ini sangat sering, Pak, digunakan oleh para remaja. Nah, menurut Pak Rozi, apakah AI ini nantinya akan memberikan dampak yang menguntungkan ataupun merugikan untuk remaja pada generasi emas nanti, khususnya di tahun 2045? AI itu semua produk itu mesti ada positif dan negatifnya. Ada positif dan negatifnya. Kalau HP ini dibenamkan peralatan yang bisa diperintah dengan suara, maka orang-orang yang tidak bisa melihat itu terbantu dalam menggunakan HP-nya. Iya kan? Iya. Tetapi ketika dipakai oleh siswa hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, maka itu menjadi kurang bermanfaat karena siswa hanya fokus pada menyelesaikan transaksi pekerjaan, bukan meningkatkan kedalaman pengetahuannya. Jadi selalu ada plus minusnya. Nah, baru-baru ini di berita itu diinformasikan bahwa 1.000 lebih ilmuwan seluruh dunia itu berkumpul. Salah satunya adalah Elon Musk, itu berkumpul membuat petisi supaya pengembangan AI ini dihentikan sejenak. Jadi semacam ultimatum kepada Google supaya pengembangannya dihentikan sejenak, kira-kira dalam waktu 6 bulan. Nah, berarti kan kalau mendengar dari jawaban Pak Rozi tadi kan selalu ada dampak positif dan negatif, seperti yang menimbulkan kontroversial tadi. Nah, menurut Pak Rozi, apa sih dampak positif dan juga negatif dari AI tadi? Misalnya, kalau orang bekerja meracik obat, itu
ketika tingkat ketelitiannya itu akan selalu bergantung pada kekuatannya orang. Ketika orangnya lelah, ketelitiannya akan menurun. Nah, itu kalau menggunakan AI itu ketelitiannya menjadi sangat terjamin, ya, sehingga perusahaan itu lebih bisa bertanggung jawab. Dari sisi itu sangat bermanfaat. Atau contohnya misalnya orang masak di perusahaan-perusahaan industri makanan, ketika resep-resep itu sudah disajikan semuanya dikomputasi, datanya sudah lengkap, maka mesin-mesin itu akan mencampur semua bahan makanan itu sesuai dengan kadar yang sudah direncanakan, sudah ditentukan, dan itu sangat mengurangi risiko kerugian sebuah perusahaan. Dari sisi perusahaan menguntungkan. Nah, dari sisi yang lain itu merugikan karena nanti dapat dibayangkan pekerja-pekerja manusia yang akan berkurang. Baik, jadi untuk secara garis besarnya, dampak positifnya adalah dapat mengurangi risiko dan juga efisiensi kerja, serta untuk dampak negatifnya adalah dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga lowongan kerja yang diperlukan akan semakin sedikit dari waktu ke waktu. Apakah benar seperti itu? Iya, betul. Jadi memang pekerjaannya berkurang, maka orang-orangnya, pelajar-pelajar ini harus banyak mencari literasi, mencari referensi. Pekerjaan yang akan nanti yang berpeluang untuk tidak digeser itu apa? Dulu orang catur itu ada robot yang diciptakan untuk melawan seorang pecatur top dunia, dan itu kalah. Pecatur orangnya itu kalah. Kemudian sekarang ada robot yang bisa menggantikan pencipta lagu, iya kan? Membuat apa itu melodi itu sudah. Lalu kemarin diinformasikan ada robot di AI di Amerika yang lulus tes menjadi seorang pengacara. Kalau tadi saya sebutkan di obat, meracik obat, sudah bisa digantikan oleh AI. Masak koki bisa digantikan oleh AI. Ini pengacara digantikan oleh AI. Nanti melukis itu juga bisa digantikan oleh AI. Karena dan begitu hebatnya kalau menggunakan komputer, karena pencampuran warnanya itu menjadi lebih detail. Nggak ada cat yang terbuang mungkin. Ya, baik. Serta kan AI ini semakin berkembang dari waktu ke waktu. Nah, untuk di SMN 1 Pandaan sendiri itu apakah terdapat pengembangan AI dan bagaimanakah jika ada, bagaimana pengembangan AI di SMN 1 Pandaan? Pengembangan AI itu sebetulnya yang mengikuti teknologi yang ada, yang beredar itu di HP-HP-nya siswa itu. Jadi sudah tidak lagi lintas sekolah, bahkan sudah kita pakai itu perkembangannya AI. Jadi ketika siswa menggunakan HP, menggunakan laptop, yaitu perkembangan AI di SMA Pandaan. Baik. Nah, serta kan kalau yang sering terjadi di kalangan saya dan juga pemirsa-pemirsa sekalian itu, para pelajar itu sering sekali menggunakan ChatGPT ataupun mesin-mesin AI lainnya, Pak, dalam mengerjakan tugas. Nah, bagi Pak Rosi sendiri, apakah itu sesuatu yang diperbolehkan atau justru menjadi masalah ke depannya? Kalau saya pribadi diperbolehkan asalkan, gitu Pak jawabannya. Diperbolehkan asalkan. Diperbolehkan asalkan yang bersangkutan itu mengeksplor lebih dalam jawaban-jawaban yang diberikan oleh ChatGPT, bukan sekedar hasil dari ChatGPT kemudian dikopikan. Berarti yang lebih robot adalah yang bertanya, karena tidak berpikir sama sekali.
Nah, kalau tidak berpikir sekali, kalau siswanya berperilaku sebagai robot, mesin, kalau sudah nggak digunakan ya dibuang. Berarti nanti siswanya itu tidak bisa bersaing di tahap-tahap berikutnya. Karena yang menyebabkan bersaing itu adalah olah pikir dan kreativitas seseorang, bukan pengetahuan itu terbatas. Setelah itu nggak laku di tahap berikutnya. Jadi kan berhubungan dengan poin yang sudah disebutkan oleh Pak Rozi sebelumnya, bahwasanya pekerjaan ini akan semakin sedikit dan sebagai pelajar kita harus lebih dalam mencari ilmu tadi. Jika menggunakan AI hanya untuk mencari jawaban dan tidak memikirkan sama sekali, nantinya bakalan kita itu tidak mampu dalam bersaing dalam pekerjaan. Ya. Menurut Pak Rozi, apakah AI ini bisa dikembangkan untuk menemukan suatu metode pembelajaran ke depannya nanti? Ya, sangat, jangankan untuk metode pembelajaran, metode pekerjaan yang rumit tadi, metode pekerjaan menggantikan pecatur, menggantikan tukang masak, menggantikan pemusik, pelukis, pengacara, sehingga kalau hanya sekedar pembelajaran itu berarti hanya bagian kecil saja. Ya, bagian kecil. Yang paling penting dalam proses pembelajaran itu sebetulnya bukan metodenya, tapi hasilnya yang diperoleh oleh siswa itu mampu apa enggak dipakai untuk bersaing di kehidupan berikutnya. Jadi berbekal dengan pengetahuannya itu, lalu zamannya berubah, siswa yang bersangkutan itu masih bisa bertahan. Contohnya misalnya, kalau saya dulu belajar komputer itu belajar misalnya Corel. Corel. Begitu sulitnya orang mengedit foto dengan Corel. Lalu ada Photoshop. Nah, sekarang Photoshop itu harus pakai komputer yang sangat lumayan mahal, memori yang sangat besar. Sekarang menggunakan HP biasa saja sudah bisa mengedit foto. Jadi ketika orang itu hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, nanti di tahap berikutnya sudah nggak laku. Dulu ahli Corel, ahli Photoshop, sekarang sudah nggak laku. Ya, sudah nggak laku. Jadi keterampilan itu akan berhenti. Tetapi kreativitas otak ini yang akan akan bertahan. Sehingga siswa-siswa saya ini, saya berharap bukan sekedar mengembangkan keterampilan. Contoh, apa itu kafe itu, ya kafe. Begitu ada satu kafe, yang lainnya banyak sekali. Kemudian ganti kreasi, kafe yang begini, kafe yang begini, kafe yang begini. Nah, yang lakukan bukan hanya sekedar kopinya kan, tapi desainnya. Nah, desainnya itu ada di otak. Tapi kalau kopinya itu bisa di keterampilan. Baik. Nah, kan tadi berhubungan dengan pendidikan, kan ChatGPT ini AI ini sangat bisa digunakan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Nah, menurut Pak Rozi, apakah AI ini nantinya bisa menggantikan peran guru? Sedangkan kan untuk guru itu perannya bukan hanya untuk memberikan ilmu saja, namun juga ada peran untuk menjaga dan memberikan contoh yang baik kepada siswa, yang mana itu menurut saya sendiri masih belum bisa dilakukan oleh AI. Betul. Ya, jadi kalau murid itu sekedar mencari pengetahuan, maka guru itu akan sangat digantikan oleh AI. Tetapi proses pembelajaran itu bukan sekedar, menurut saya, ya, bukan sekedar transfer pengetahuan. Kalau transfer pengetahuan sudah bawa HP aja di rumah, nggak usah ke sekolah. Ya, tapi ada interaksi antara guru dan murid, yang dimana interaksi itu memberikan nilai, memberikan transfer sikap kepada murid yang tidak bisa digantikan oleh AI. Jadi walaupun peran guru itu dapat digantikan oleh AI dan terancam, tetapi di sisi yang lain, kalau gurunya itu masih
punya kekuatan untuk mengembangkan sikap, kemudian mengembangkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai religius, nilai-nilai kemasyarakatan yang lain, itu insya Allah guru itu masih bertahan. Nah, kemudian yang terakhir dari Pak Rozi sendiri, apakah ada pesan bagi kami selaku anak muda, baik dalam bentuk saran maupun motivasi untuk kami ke depannya dalam AI ini? Jadi saran saya ya banyak membaca, banyak melakukan literasi, banyak melakukan riset. Ya. Kemudian risetnya itu kalau bisa ditulis. Kenapa? Kalau ditulis itu yang nanti yang membaca itu orang seluruh dunia, maka prestasi Anda itu lintas negara. Dan itu jejak, kalau Anda konsisten, jejak Anda itu terbaca dan itu menjadi referensi Anda itu seberapa. Ya. Itu menurut saya jadi lebih banyak literasi, lebih banyak membaca. Yang salah satunya yang saya sarankan untuk dibaca ini agak gimana ya. Jadi ada peneliti jurnalis dari Amerika yang juga kalau nggak salah itu berkewarganegaraan Italia, kalau nggak salah Italia atau Inggris, itu melakukan penelitian terhadap hasil pendidikan di Indonesia. Dan hasil tulisannya itu dipublikasikan di bawah naungan PBB. Nah, salah satu tulisannya itu menyampaikan begini. Nah, ini untuk introspeksi ya. Salah satu tulisannya itu begini. Begitu tidak tahunya bahwa siswa di Indonesia itu sangat bodoh. Begitu tidak tahunya bahwa siswa Indonesia itu bodoh. Itu berangkat dari penelitian bahwa ternyata siswa Indonesia itu kemampuan mencari kesimpulan dari kalimat-kalimat itu sangat sulit. Lalu menyimpulkan dari sebuah penelitian itu juga kesulitan. Jadi yang disimpulkan mungkin sisi yang lainnya, bukannya dari fokus pekerjaannya. Ya. Lalu salah satu yang lain yang jadi mungkin ya ini juga lucu, bahwa ternyata siswa Indonesia itu yang paling senang di sekolah. Paling senang di sekolah, tapi yang paling tidak serius mengerjakan pekerjaannya. Makanya kemudian kesimpulannya mengarah ke sana. Sehingga kalau guru dan siswa introspeksi, mestinya proses saya menyebut bukan hanya pembelajaran ini, proses semua kegiatan yang dilakukan oleh siswa itu harus menaikkan level berpikirnya. Menaikkan level berpikirnya. Jadi kegiatannya harus berdasarkan riset supaya menjadi lebih baik. Dasar riset, ya. Kira-kira itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Rozi karena sudah berkenan untuk hadir dan juga Sama-sama, berbincang-bincang bersama saya di Orkes Semanda. Serta terima kasih banyak juga atas segala pesan dan juga informasi yang sudah diberikan oleh Pak Rozi. Baik, cukup sekian Orkes Semanda kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton. Serta sampai jumpa di Orkes Semanda selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.